biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom FLCC. Katakan yes di dalam hadirat Tuhan. Saya bisa menjemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Halo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang duduk di kursi paling belakang, bisakah kita maju ke depan? Kita tutupi kursi yang di depan agar setiap jemaat-jemaat yang datang ketika melihat kosong di belakang mereka bisa duduk. Bisakah saudaraku, yuk lebih dekat dengan altar akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa, kita akan segera mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami di pagi hari ini karena kami percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mau nyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Bagi umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus, datanglah Engkau Tuhan dan bertata di tengah-tengah puji-pujian umat-Mu. Kami siap memuji menyembah Engkau. Semua yang siap menyembah Tuhan, siap menerima lawatan kesembuhan mujizat, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan kita, saudaraku, di pagi hari ini. Haleluya. Yes, Lord. Yuk sama-sama tepuk tanganmu saudaraku di atas kepala. Here we go. Sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Come on. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitamu, sebab Dia baik
Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Yes. Amin. Lebih lagi dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Yuk mari bawa pujianmu di pagi hari ini, sama-sama katakan, memasuki. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Amin. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi ku. Sebab Dia baik. Mana jempolnya bagi Tuhan kita, saudaraku? Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Katakan kasihnya. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Terpujilah. Here we go. Tuhan, terpujilah. Yesus, terpujilah. Amin. Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah. Terpujilah. Here we go. Tuhan, come on, I will sing. Terpujilah. Yesus, oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Nyatakan kebaikannya, saudaraku. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Mari beri sorak-sorak yang panjang, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama di pagi hari ini katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar lewat pujian ini melahirkan iman bagi setiap umatmu di pagi hari ini. Kami mau nyatakan, declare bahwa Tuhan baik bagi kami. Amin. Yes Lord. Oh Rabasyantara Labayara. Mari saudaraku, kita mari bangun hubungan kita di pagi hari ini dengan Tuhan. Saudara bisa berkata, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Katalah Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Tuhan ajaib, Dia yang memberi pertolongan. Di pagi ini kami bersyukur Tuhan. Oh, mari bawa syukurmu. Berkati Tuhan kita di pagi hari ini, saudaraku, dengan ucapan kata-kata berkat. Berkatalah, perbuatanmu besar kepada kami, menolong kami, menyertai kami dari waktu ke waktu. Tuhan hadir. Berkasih-kasihanlah. Mari bangun hubunganmu saudaraku di pagi hari ini dengan Tuhan. Berkata-katalah di hadapannya dengan ucapan syukur. Berikan kepada Raja kita, Yesus Tuhan. Dia yang membentuk kami menjadi indah.
perkasa bagimu, bagiku, bagi kita semua. Uralaba syandara lama, uralaba ya syandara lama. Sebagai tata Tuhan, oh Rabasyantaralaba, Hinaralaba ya Syandaralaba. Haleluya. Naikkan ucapan syukurku. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Yes, oh. Kau hadir pagi hari ini bagi kami. Kami siap menerima kuasa Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Huriana lama ya siana lama. Limpah syukur, limpah syukur di hadapan Raja kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini terjadi seperti di surga. Ya, penuhi kami dengan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan dalam hadirat, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Bawa syukur, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mari mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kini doa kami, mari bawa syukur-Mu, katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada,
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari lagi katakan, mengikut Yesus. Jadikan ini sebagai penyembahanmu, saudaraku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Yes, mengiring Yesus, itulah kekuatan iman kami berkata. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Lord. Mari saudaraku, di pagi hari ini mari angkat tanganmu. Izinkan pujian ini menjadi dasar iman kita. Pujian ini menjadi syukur kita di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan, biar anugerah-Mu memenuhi setiap kami. Biar kebaikan kesetiaan Tuhan memenuhi setiap kami di pagi hari ini. Oh Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendak. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari biar saudara saja katakan, mari biar jemaat saja nyanyikan pujian ini. Bagi kami katakan, yes Lord. Izinkan pujian ini melahirkan iman kita, bahwa saat kita mengiring Dia, ada kekuatan di dalam hidup kita. Kami yakin jadikanku lagi pengikut
bawa penyembahanmu di pagi hari ini, saudara. Ku lepas, izinkan Tuhan berperkara. Ambil alih ya Tuhan. Mengiris Itulah kekuatan hidup. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari sekali lagi katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua hal tentang kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, ya. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Meluikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu. Hambamu Tuhan, hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sembah Dia dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Biarkan rohmu bebas untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini, saudaraku. Haleluya. Penuhi kami di pagi hari ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya. Mari angkat penyembahanmu di pagi hari ini, saudaraku. Mari bawa, mari bawa, mari bawa di hadapannya. Oribasia naralaba, orabadaka naralaba ya ralaba ralaba ralaba. Saudara yang dipenuhi oleh karunia roh, saudara bisa berdoa menyembah Dia dalam bahasa roh. Oribataka ralaba sianta karalaba ya naralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Oribasia naralaba. Haleluya. Oribataka ralaba ya ralaba ya so. Jesus. Yes, Lord. Biar kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap kita.
segala perkara. Dia sanggup, Dia sanggup mengatasi langit, mengatasi langit. Oh Tuhan, Itakara labaya 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 sana. Dia Allah yang perkasa. Dia yang mengeluarkan bangsa Israel tempat perjanjiannya. Dia yang membelah laut menjadi dua. Daud berkata, Kau Allah barisan Israel yang hidup, yang berperang mengalahkan Goliat. Tuhan Yesus, Allah kita yang sanggup mengalahkan masalahmu, membatalkan rancangan-rancangan yang jahat, yang menggagalkan segala rencana Tuhan. Tuhan sanggup menggagalkan rencana musuh, sebab Dia Allah Israel yang hidup. Dia Tuhan yang besar, Dia Allah yang kudus, Allah yang kudus. Asal deklarasikan kekudusannya di pagi hari ini, saudara. Deklarasikan kekudusan Tuhan di pagi hari ini. Sing you Jesus, let's sing, come on. Haleluya, nyanyikan. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns.
tinggal dalam kekudusan Tuhan di tempat ini. What is the Lamb? Oh, What is the Lamb? you are holy. Holy is our God. Are you Lord God Almighty? Deklarasikan. Oh, What is the Lamb? you are holy. Dengan iman angkat tanganmu. Oh, rabasyata koralabaya naralabaya ralabaya 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 ralabaya. Amin. What is the Lamb? Nyatakan kekudusannya di tempat ini, di gereja ini. Holy, holy, holy. Yes Lord. Paramon ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan memenuhi Paramon, memenuhi gedung ini, memenuhi ruko-ruko ini, memenuhi gereja ini. Oh, rabataka you are holy, holy. Yes Lord, are you Lord God Almighty? Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Amen. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amin. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang kudus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami membawa Tuhan Yesus doa-doa kami di pagi hari ini, dan kami mau nyatakan kekudusan Tuhan atas bangsa kami. Karena kami tahu kalau Indonesia ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami memberkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, dan kami mau deklarasikan Tuhan yang telah menebus Indonesia di dalam nama Yesus. Setiap suku-suku bangsa, setiap suku-suku, setiap bahasa, setiap agama, kami percaya Tuhan memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kekayaan alam di Indonesia dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Tuhan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden Pak Jokowi beserta dengan Pak Amin. Di sisa masa pemerintahan mereka, Tuhan berkati. Tuhan yang tuntun mereka. Kami tahu 10 tahun bisa memerintah semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau yang memproteksi mereka, Engkau yang terus berikan hikmat sehingga mereka terus di dalam lindungan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, jauhkan dari segala orang-orang yang membuat mereka celaka. Kami memberkati juga Tuhan Yesus untuk masa transisi ini, untuk perpindahan presiden yang baru, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Engkau berkati ya Bapak, dijauhkan dari segala oknum-oknum yang mencoba untuk menghancurkan kerusuhan atas bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera, shalom. Shalom di tanggal atau di hari H nanti. Kami percaya berjalan dengan lancar, mendeklar presiden yang baru, wakil presiden yang baru, pemerintahan Indonesia yang maju, Indonesia yang berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya jika gereja Tuhan percayakan di tengah-tengah bangsa ini, ada rencana maksud Tuhan. Oleh sebab itu biar gereja membawa kemuliaan Tuhan atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberkati juga gembala pusat kami memberkati Tuhan Yesus. Pastor Thomas, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Pak Thomas di dalam nama Yesus, biar anugerah-Mu, hikmat, pengurapan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, keluarganya di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang telah mempercayakan hamba-Mu untuk terus membawa kehendak Tuhan. Izinkan itu terus Tuhan Yesus pimpin sampai tergenapi firman-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus
Oh Tuhan, Pastor Abraham yang Tuhan percayakan di tempat ini, Engkau Tuhan Yesus menambahkan hikmat, pengurapan, bahkan berkati keluarganya. Engkau juga Tuhan Yesus limpahkan Tuhan Yesus hal-hal yang baru dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau berkati juga Tuhan setiap pengerja-pengerja umat-Mu di tempat ini. Kami percaya tempat ini menjadi kediaman Tuhan. Kami deklarasikan kekudusan Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan pondok pujian di tempat ini, sehingga ketika nama Yesus tinggal di tempat ini, Tuhan akan menarik setiap orang-orang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan berkuasa atas kami. Yang percaya, yang tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, bagi Tuhan kita saudaraku, Tuhan yang ajaib. Katakan samping kiri kananmu, depan belakang, katakan betapa hebat Tuhan kita. Katakan betapa hebat Tuhan kita. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan kepalamu sama-sama saudaraku. Yeah, yeah. Kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya. tuntun kami Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Here we sing, Lord. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita nyatakan lewat pujian ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Here we go. Kaulah Raja kami. Amin. Kaulah Tuhan kami. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa Sekali lagi, berjaya come on. untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Sekali lagi ya, untuk come on. selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa Ayo. berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Sama-sama katakan yes. Yes. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Senang banget ketika hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, membakar tempat ini. Amin. Saya percaya akan lahir kegerakan-kegerakan baru yang Tuhan nyatakan. Amin. Haleluya Tuhan. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bawa persembahan kita di pagi hari ini, saudaraku. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan Engkau sudah melawat kami, melawat hati kami dengan sukacita, damai, sejahtera. Kami akan membawa persembahan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan persembahan ini menyatakan nama Tuhan di rumah Tuhan ini. Di dalam nama Yesus semua yang saya membawa persembahan katakan amin. Amin. Yes Lord. Kami mau nyatakan Kau Tuhan yang kami perlu. Oh syakaralabanan indaralabaya. Yes Lord. Sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang perlu Yesus, sama-sama angkat pujian ini bersama-sama katakan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus. Mari sama-sama nyatakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuat. Sekali lagi katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari saya undang bagi berdiri bersama-sama saudaraku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Saya serahkan kepada hamba firman-Nya Pastor Reguel. Lebih
andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku Amin, amin. andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami dengar firman-Mu, kami siap untuk mendengar dan meteraikan ini di hati dan pikiran kami sehingga menjadi benih yang akan bertumbuh subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami buka hati kami. Yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Ini ibadah kedua dari International Fathers Love Church. Ini ibadah kedua di mana saya bicara dan saya akan ngelanjutin lagi apa yang saya bahas tadi pagi karena saya yakin tadi pas di doa syafaat sudah diperkenalkan, jadi saya nggak bakal perkenalin lagi. Sebelumnya saya akan rekap sedikit apa yang saya bahas tadi pagi supaya nyambung. Jadi basically saudara, hari ini saya itu sedang membahas dua seri yang judulnya Bangkit dari Keterpurukan. Tadi pagi saya bahas tentang bagaimana kita semua punya perspektif dan kita butuh punya perspektif yang benar dalam banyak hal. Karena perspektif yang salah bisa membuat kita melihat kehidupan dengan cara yang salah. Sama seperti kalau kita itu pakai kacamata, kalau kacamata kita hitam, seterang apapun sekeliling kita, lingkungan kita akan terlihat gelap. Perspektif tuh dampaknya seperti itu. Dan saya sempat bilang bahwa itu terjadi juga di cerita orang yang di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bagaimana banyak perspektif yang destruktif merusak kehidupan dia. Bahwa kita nggak tahu, bagi saudara yang tahu ini cerita tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya dan kemudian dia ditandu sama 4 orang. Dan bagaimana zaman dulu orang lumpuh itu identik dengan orang dihukum Tuhan. Identik karena pada zaman dulu orang Yahudi selalu mengaitkan keberhasilan dengan bahwa Tuhan berkenan dan selalu mengaitkan kegagalan, kehancuran sebagai Tuhan mental, Tuhan gak berkenan. Tuhan mungkin dia ada dosa dan sebagainya. Dan sampai detik ini pun banyak orang Kristen memikirkan hal yang sama. Padahal sebenarnya gak sesimpel itu juga. Maka berkali-kali Yesus ajarkan bahwa tidak selalu seperti itu. Karena orang menderita gak selalu karena Tuhan gak berkenan sama dia. Tapi mungkin Tuhan bicara sama dia. Dan saya tadi pagi share tentang bagaimana kesembuhan dari si orang lumpuh ini semua dimulai daripada waktu Yesus ngomong dosamu udah diampuni. Kenapa? Karena kalau dosanya tidak diampuni, orang ini tidak akan punya iman untuk punya berharap sama Tuhan. Sama seperti saudara, kalau misalnya saudara hubungannya jelek sama orang, saudara gak akan punya keberanian untuk minta sesuatu sama orang itu. Betul apa enggak saudara? Maka dari itu sebelum dia disembuhkan oleh Tuhan, Yesus terlebih dahulu mengampuni dia, membebaskan dia dari segala kesalahan. Sehingga orang ini bisa punya iman, bisa punya pengharapan bahwa dia berdamai dengan Tuhan. Dan tadi pagi saya mau bahas tentang shalom yang sering saudara pakai itu. Punya arti lebih dalam dari apa yang saudara pernah bayangkan. Shalom itu arti 4 hal. Karena bangsa Yahudi sangat menghargai damai sejahtera. Shalom arti 4 hal, itu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan
berdamai dengan lingkungan. Maka dari itu dia pengen agar kita bisa berdamai dengan semuanya. Maka sebelum itu dia berdamai sama kita dulu. Bahwa kasih Tuhan adalah modal untuk kita bisa berdamai dengan lain. Karena berkali-kali saya bilang, saudara bisa bayangkan orang yang lumpuh, yang merasa bahwa Tuhan marah sama dia, dia tentu tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi pengampunan itu membebaskan dia, membuat dia bisa berharap dan menjadi benih dari mujizat yang dia bisa lakukan, bisa dapatkan. Nah, maka hari ini berdasarkan cerita tadi, saya akan share sisa dari ayat tadi tentang bangkit dari keterpurukan seri yang kedua. Saya akan mulai dari satu statement ini, saudara. Kita adalah, silakan slide-nya munculin, produk dari masa lalu, tapi kita tidak perlu dipenjara masa lalu. Halo, slide-nya. Kita adalah produk dari masa lalu, tapi kita tidak perlu dipenjara masa lalu. Siapa yang percaya hal ini, saudara? Halo? Anda dan saya lahir dari background yang berbeda-beda. Anda dan saya lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Walaupun Anda mungkin sudah berumur berapa, 50, 60, 40, tidak mengubah kenyataan bahwa Anda pun lahir dari sebuah keluarga pada umumnya. Dan keluarga Anda dan keluarga saya bisa berbeda-beda. Anda bisa lahir dari keluarga yang sehat, bisa juga lahir dari keluarga yang gak sehat-sehat banget. Bisa lahir dari keluarga yang penuh drama. Tapi siapa yang setuju bahwa hanya karena keluarga Anda berantakan, bukan berarti rumah tangga Anda harus berantakan? Saya ulang sekali lagi ya, hanya karena Anda lahir dari keluarga yang bercerai, tidak harus rumah tangga Anda ada perceraian. Hanya karena Anda lahir di luar nikah, tidak berarti anak-anak Anda harus lahir di luar nikah. Karena Tuhan ada Tuhan yang sanggup mematahkan kutukan. Siapa yang setuju? Saudara harus pegang ini dulu nih. Ini yang saudara pegang. Dan apapun kelemahan yang saudara punya hari ini, anak-anak Anda tidak perlu mewarisinya. Karena Tuhan menciptakan sebuah generasi agar dia bisa jadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Siapa yang setuju dan percaya dan berharap dan yakin bahwa generasi berikutnya akan lebih baik daripada Anda? Your children gonna be better than you. Anak-anakmu akan punya rumah tangga lebih baik darimu, akan punya pekerjaan lebih baik darimu, akan punya hidup lebih baik darimu. Tapi semua dimulai dari Anda menabur yang baik dulu di dalam kehidupan mereka. So ini yang saudara perlu pegang. Your life is not perfect, gak apa-apa. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa apa yang jadi masa lalu Anda nggak perlu jadi masa depan Anda. Saya akan mulai dengan satu statement yang saya ngomong tadi pagi. Orang yang bangkit dimulai dari dua hal. Pertemanan yang membawa kepada Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Bersyukurlah saat ada yang menegur dan mendorongmu kembali pada Tuhan. Bersyukur juga atas pengampunan yang Tuhan berikan. Semua adalah awal dari sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan. Saya sudah sempat ngomong berkali-kali bahwa di dalam kehidupan iman saudara, saudara nggak bisa sendirian. Dan imanmu tidak pernah dibangun sedemikian rupa agar kau sendirian. Karena kita manusia dan akan ada waktunya kita lemah. Dan karena kita lemah, kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang yang di samping kita yang mungkin mereka juga sama tidak sempurnanya seperti Anda, tetapi mereka punya niat baik terhadap Anda. Mereka berani mengingatkan hal-hal yang baik yang saudara mungkin lupakan. Karena pada waktu orang di dalam ketertekanan mereka bisa lupa. Mungkin bisa nggak yang peduli sama Anda salah? Bisa salah, tetapi mereka layak untuk didengar. Amin saudara. Kenapa? Karena mereka peduli sama Anda. Saudara, setiap anak Tuhan di sini, ini yang saya perlu ngomong berkali-kali. Jangan pernah tutup telingamu dari orang peduli terhadapmu. Halo, sekali lagi saya ulang. Jangan tutup telingamu dari orang peduli terhadapmu. Kadang nasihatnya bisa nggak masuk akal. Orang soalnya beda-beda. Tetapi minimal dia peduli. Dan kalau saudara nggak setuju, minimal dengar dulu. Habis itu ya udah, dilupakan. Minimal. Tapi kalau misalnya
dari awal dia nggak peduli dengan saudara, ya saudara nggak usah dengar. Terlalu banyak suara di dunia ini. Yang perlu saudara dengar hanya suara ya Tuhan dan suara orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Saya harap ini bisa jadi nilai yang penting hidup saudara, karena suara di sekitarmu itu banyak, saudara. Nah, pengampunan dan pendamaian dari Tuhan menghadirkan iman. Iman adalah kunci meraih kemenangan. Seperti tadi saya ngomong, bahwa kenapa Tuhan ampuni orang ini dulu? Karena Tuhan ingin menghadirkan iman di hidup mereka. Maka saudara, jika saudara ingin punya iman di hidupmu, kau ingin punya kehidupan yang digerakkan oleh iman, semua dasar dimulai dari satu, bahwa kau diampuni Tuhan. Kau sudah didamaikan dengan Tuhan. Karena kau didamaikan dengan Tuhan, kau bisa mendekat pada tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16 dia bilang, maka berlarilah menuju tahta kasih karunia. Kau disuruh berlari. Dan hari ini saya mau share sisi praktis tentang bagaimana kau bangkit. Kalau kau bangkit, semua dimulai dari engkau setuju sama Tuhan bahwa kau diampuni. Nah, tetapi saya mau share sisi praktis ya saudara. Mungkin ini bagi saudara dan teman-teman yang bingung dengan kehidupanmu hari ini. Bagi engkau yang, kalau saya mau bangkit, saya mau mulai dari mana? Kalau saya mau bangkit dari situasi saya sekarang, saya mau mulai dari mana? Ini pertanyaan-pertanyaan mungkin kita lakukan. Markus 2:8-12 saya akan bacakan bagi saudara. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Wow. Saudara, saya harap saudara punya perspektif ini. Sekali lagi saya ngomong, perspektif sesuatu yang penting. Tadi pagi saya ngomong, pada waktu saya masih single, waktu saya masih muda sekarang, tapi pada waktu saya jauh lebih muda, saya pernah ketemu ada satu cewek pakai mini dress. Saya dekatin, pas saya dekatin ternyata dia cowok, saudara. Dari belakang Michelle, di depannya Mubarok kelihatan ternyata. Ternyata dia banci yang lagi joget-joget ternyata. Makanya perspektif itu penting. Nah, hari ini saya cuma akan muter pagi ini di 3 kalimat. 3 kata ini yang penting yang akan jadi dorongan kita. Saudara, 3 kalimat ini saudara udah sering dengar. Saya yakin kalau saudara dari lahir udah sering ke gereja, saudara udah sering dengar khotbah ini dari berbagai macam orang. Tapi hari ini yang saya bagikan adalah bagaimana 3 kalimat ini didengar oleh orang lumpuh. Karena ingat, yang diceritanya orang lumpuh. Dan saudara dan saya ini kan kita punya kelumpuhan masing-masing. Tapi saya mau ajak kita sama-sama melihat bagaimana orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena statementnya ada 3. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saya percaya bahwa pada waktu Yesus ngomong sesuatu, dia bukan ngomong sesuatu yang gak penting. Dan makanya 3 ini yang saya akan bahas untuk beberapa menit ke depan. Saya tidak yakin khotbah saya akan lama, tapi saya yakin apa yang saya bagikan hari ini akan jadi sesuatu yang penting. Pertama, ingat saudara, kalau misal kekristenan kita, sebelum saya bahas ini, kekristenan kita ini ibaratnya seperti kita nanam pohon. Istri saya pernah nanam pohon cabai di rumah. Kalau saudara pernah nanam pohon, semua dimulai dari benih. Benih itu disiram, dipupuk, tertekan sama tanah, dikasih matahari, dan akhirnya pelan tapi pasti dia bertumbuh. Nah, semua dimulai dari iman saudara yang saudara dapatkan pada waktu saudara berdamai dengan Tuhan. Pada saudara berdamai dengan dia, you got the faith. Kau bisa berjalan ke depan. Nah, berjalannya seperti apa? 3 ini kita perlu lihat. Ada 3, saya bukan mau ngomong 3 poin sih. Saya cuma mau ngomong 3 aba-aba yang Tuhan lakukan pada orang lumpuh ini. 3 aba-aba ini, kita nggak tahu mujizat ini terjadi kapan. Kita nggak tahu apakah pada waktu orang ini sudah sembuh duluan sebelum Yesus kasih aba-aba, atau pas kasih aba-aba orang ini sembuh, atau sembuhnya terjadi berkala, kita nggak tahu saudara. Tapi 3 aba-aba ini penting, dan semakin lama saya renungkan 3 aba-aba ini akan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dan di apapun fase hidupmu, ini akan 3 hal yang penting. Ada kata bangunlah,
angkat tilammu dan berjalanlah. Saya akan mulai dari satu kata, bangunlah. Saudara, nomor satu, bangunlah. Ini bagi Anda ini sesuatu yang biasa, betul nggak? Pada waktu keluar istri Anda suruh bangun, Anda akan bangun. Pada waktu suami Anda suruh Anda bangun, Anda akan bangun. Tapi ini jadi problem pada waktu orang lumpuh yang disuruh bangun. Orang lumpuh boro-boro bisa bangun, jalan aja nggak bisa, apalagi bangun. Gerak aja susah, apalagi bangun. Tetapi Yesus melakukan hal yang menarik, bahwa dia suruh dia bangun, memberi kita ide bahwa sambil Tuhan mempersiapkan mujizat untuk orang ini juga perlu melakukan sesuatu. Dan dalam konteks ini bangun itu bicara sesuatu yang orang ini tidak bisa atau belum pernah lakukan. Apa saya masuk di akal saudara sejauh ini? Apa saya masuk di akal? Jadi bangun itu artinya seperti itu. Karena apa? Karena orang lumpuh, kalau saudara bayangin saudara lumpuh, saudara tiduran gitu, apalagi saudara di dalam tenda yang tilam yang untuk ngangkat saudara, bangun itu bukan perkara mudah. Makanya ada aba-aba pertama yang saya mau bagikan saudara. Beranikah kamu melakukan hal benar yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya? Ini, jika saudara percaya bahwa Tuhan mengampuni saudara, dan juga saudara percaya bahwa Tuhan itu punya rencana hidup saudara, ini pertanyaan pertama. Beranikah kita melakukan hal benar yang belum pernah kita lakukan sebelumnya? Kenapa? Karena sambil, saudara tahu, kalau misalnya Yesus bilang bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau misalnya orang ini tidak bangun, setuju nggak? Dia tidak akan tahu dia dapat mujizat. Betul apa nggak saudara? Maka dari itu perlu ada sesuatu yang dilakukan. The first question of this day adalah, beranikah kamu melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan? Saudara, di setiap aspek hidupmu, ini penting. Beberapa di antara Anda mungkin single, beberapa di antara Anda mungkin baru menikah, ada yang punya anak atau ada yang sudah punya cucu, tapi di setiap kehidupanmu kita kan selalu punya dinamika kehidupan, dan pertanyaan ini akan terus muncul di dalam aspek kehidupan kita. Dan dampaknya bisa banyak. Untuk setiap orang sangat berbeda. Untuk orang yang masih nganggur, kebenaran ini penting. Untuk orang yang masih single kelamaan, kebenaran ini penting. Untuk saudara yang lagi sibuk banget kehidupanmu, kebenarannya juga penting. Untuk saudara yang lagi broken hubungannya dengan keluargamu, ini juga sesuatu yang penting. Kalau misalnya saya mau pakai kata gampang, untuk saudara yang masih nganggur, berani nggak kau lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan? Misalnya kamu udah melamar di ratusan tempat kerja, ratusan, dan kamu ditolak juga. Pertanyaannya, berani nggak kamu melakukan hal yang berbeda? Minimal dengan cara perbaikin CV kamu terlebih dahulu. Berani nggak? Kamu udah tolak terus, akhirnya kamu berpikir apa yang harus saya lakukan? Berani nggak kamu berguru sama orang yang bisa bantu urusin rapiin CV kamu? Untuk orang teman-teman yang sudah single kelamaan, jomblonya lebih lama daripada Yesus datang gitu maksudnya ya. Lama banget. Tangannya pas digandeng, dipegang lumutan, lama nggak dipegang soalnya tangannya gitu misalnya. Pertanyaan saya cuma satu, kalau kau udah kelamaan, berani nggak kamu melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan? Daripada kamu takut-takut, hari ini kamu bertekad, saya akan dekati salah satu perempuan di International Fathers Love Church. Saya langsung PDKT sama dia, shalom, kalau baru pertama kali. Berani nggak kamu ngomong? Kenapa? Karena ini matters. Karena ini yang Tuhan tantang di orang ini. Untuk kamu yang susah banget cari kerjaan, berani nggak? Biasanya kamu cuma protes di komen dan sebagainya, di komen Instagram dan sebagainya. Hari ini berani nggak kamu lakukan hal yang berbeda? Kamu belajar networking, ngobrol sama orang dulu, nggak usah minta kerja dulu, ngobrol dulu sama mereka. Karena ini tantangan yang penting, saudara. Di dalam kehidupan kita, saudara tahu nggak gini? Setuju nggak gini? Setiap kita di ruangan ini punya musim yang berbeda-beda. Anda semua ini di fase berbeda-beda. Dan setuju nggak? Cara menikmati setiap fase berbeda. Pada tuh saudara single, cara nikmatnya berbeda dengan pada tuh saudara punya anak. Hidup saudara berbeda. Maka dari itu,
Setiap aspek hidup kita, setiap fase hidup kita, kita akan ditantang untuk mencoba melakukan yang kita belum pernah lakukan. Ada orang-orang yang saking sibuk ya, dia sama anaknya hubungannya nggak terlalu baik. Dan karena dia hubungannya tidak terlalu baik, mungkin bagi biasanya dia bingung, ya mau gimana, memang sibuk dan sebagainya. Tapi kadang ada orang tua yang dengan berani karena tuntunan Tuhan melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Ada orang-orang yang sampai demi bisa bangun kembali hubungan dengan anaknya, dia ambil cuti dan di jalan-jalan sama anaknya. Untuk banyak orang tua itu menyebalkan. Maksudnya kayak, ya kan bagi bapak, apalagi bagi beberapa bapak-bapak, kenapa saya harus cuti, kan saya nggak dapat duit. Tetapi itu penting untuk membereskan hubungan dengan anaknya, ajak jalan-jalan dan sebagainya. Poin saya adalah kita perlu berani melakukan hal itu. Ada hal-hal yang Roh Kudus itu di dalam saudara dan menuntun saudara untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Setiap kita punya kelumpuhan di area hidup kita. Maka dari itu, kalau kita mau terima, kita percaya Tuhan dan buat sesuatu, kita harus belajar untuk kata bangun. Amin saudara sejauh ini. Nah, ada yang kedua, angkat tilammu. Bagi tadi dia sudah bangun, dia kaget tiba-tiba dia bisa bangun. Dan untuk saudara nggak bisa bangun, dia nggak bisa sekedar cuma bangun. Yesus bilang angkat tilammu. Saudara tahu nggak tilam itu yang tadinya dipakai untuk naruh dia di situ. Tilam itu dipakai untuk naruh dia pada waktu dia lagi lumpuh. Tapi dia bilang disuruh ngangkat. Saudara bayangkan gini, kalau saudara berkali-kali diangkat pakai tilam itu, tiba-tiba saudara disuruh angkat sendiri. How do you feel about that? Apa yang Anda rasakan? Anda mungkin ingat tilam ini sebagai sesuatu yang pernah menghalangi Anda. Anda mungkin ingat tilam ini sebagai sesuatu yang menyakiti. Mungkin ada banyak hal terjadi di tilam ini pada waktu saudara lagi lumpuh. Mungkin tilam ini ada jadi saksi di mana saudara dimaki-maki orang tuamu mungkin. Tilam ini jadi saksi di mana saudara, orang ini mendengar bahwa begitu banyak kata-kata buruk yang datang ke keluarganya karena dia lumpuh dari lama. Tilam ini adalah representasi dari banyak hal yang gak enak dalam hidupnya dia. Masuk di akal saudara sejauh ini? Tilam ini representasi hal yang buruk. Tapi Yesus bilang, angkat tilammu. Artinya apa? Mulai dari hari ini, berdamailah dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di hidupmu. Many things happen in your life. Beranikah kamu berdamai? Ini pertanyaan kedua. Dengan yang sudah terjadi dan menjadikannya pelajaran untuk masa depan. Berani nggak? Look, saudara, ada banyak hal terjadi di hidup kita. Ada banyak yang bukan salah kita. Tapi ada banyak juga kita salah merespon, betul apa enggak? Kenyataannya kita banyak salah merespon dalam banyak hal. Nggak usah saudara, termasuk saya. Tapi kenyataannya, apa kita akan protes dengan apa yang sudah terjadi? Atau kita akan lihat tilam-tilam di kehidupan kita yang bikin kita ingat segala sesuatu yang sudah pernah terjadi di hidup kita, dan kita memilih untuk saya akan angkat itu, saya akan berdamai dengan hal itu. Yang tadinya saya diangkat di situ, sekarang saya angkat itu. Ini sesuatu yang penting, saudara. Kenapa? Karena gini, setuju nggak? Orang pintar belajar dari kesalahan, tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Do you all agree? Saya ulang sekali lagi, orang pintar belajar dari kesalahan, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Saudara tahu gak gini, kenyataannya kita punya banyak salah dalam hidup kita, tetapi Tuhan kadang suka pakai hal itu untuk bikin kita belajar. Orang itu bisa maju bukan karena kesalahan, tapi karena belajar dari kesalahan. Kadang ada orang-orang datang ke saya dan dia bilang gini, Pastor, kenapa ini terjadi di hidup saya? Kenapa saya punya rumah tangga yang kayak, kenapa saya lahir di keluarga yang kayak gini? Kenapa saya kantor saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Dan saudara, saya nggak punya jawaban atas hal itu semua. Tapi saya cuma bisa bilang begini, bahwa kadang saya tidak berusaha menghibur mereka, karena memang itu nggak mudah. Tapi saya cuma bisa bilang gini, kadang memang kita harus belajar dengan cara yang salah. Kadang kita harus belajar di dalam situasi yang salah. Kenapa?
supaya someday kita mengerti bahwa di masa depan jangan sampai kita ngulangin lagi. Apa yang terjadi di hidup kita tidak perlu terjadi di hidup orang lain. Apa yang sudah terjadi pernah jadi hidup kita, kadang kita perlu berdamai dan terima bahwa oke, saya sudah pernah ngalamin, jangan sampai yang terjadi di hidup generasi berikutnya. Saudara hari ini, mungkin di pas lahir, saudara mungkin keseringan dimaki-maki. Atau mungkin saudara lahir di keluarga yang kata-katanya kasar. Tapi siapa yang setuju bahwa Anda pernah dikasarin pada waktu kecil, tapi anak Anda tidak perlu ngalamin hal itu, amin. Your children gak perlu ngalamin hal seperti itu. Dan kalaupun anak-anakmu hari ini pernah dikasarin sama kamu, anak-anakmu harusnya jadi generasi yang tidak ngasarin anaknya. Karena itu cara Tuhan bekerja. Dan itu cara manusia bekerja. Tilam ini bicara kelumpuhan ya. Responsnya pada Tuhan masyarakat, rasa mindernya diangkat. Dan mungkin dia membuang. Tapi Tuhan tahu itu jadi reminder. Saudara, kita bukan cuma bagian dari apa yang benar kita lakukan. Tapi kita juga bagian dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi ini indahnya Tuhan. Tuhan bukan cuma pribadi yang bisa memakai kebenaran yang kita punya. Tapi Tuhan juga bisa pakai hal yang salah untuk kemuliaan Dia. Amin saudara. You bisa salah, it's fine. Tapi Tuhan juga bisa pakai. Dan yang ketiga, berjalan pulang ke rumah. Kan, saudara perhatiin nggak? Bagi saya sangat menarik. Saudara kalau saudara kuat, saya tipikal pendeta yang kalau ngeliat ayat tuh saya suka perhatiin baik-baik. Saudara perhatiin nggak bahwa Yesus kasih perintah yang jelas. Suruh dia jalan, suruh dia pulang, dan pulang ke arah yang jelas. Tahu kemana? Ke rumah. Kenapa rumah? Karena kemungkinan disitulah kekacauan hidupnya dia terjadi di situ. Kalau saudara ingat, saya akan mundur lagi sedikit di ibadah yang pertama bagi saudara yang belum pernah dengar. Orang-orang yang pernah mengalami lumpuh, mereka tidak punya kacamata lumpuh seperti yang kita alami. Kalau kita ngelihat lumpuh saat ini ya mungkin sakit atau ketabrak, it's just misfortune. Tapi banyak orang zaman dulu menghubungkan kelumpuhan, pesakit penyakit dengan berkenan atau tidak berkenannya Tuhan pada mereka. Jadi saudara harus lihat dari kacamata mereka, pada waktu mereka lumpuh, mereka ini dianggap merasa mereka punya hubungan jelek dengan Tuhan. Kita gini, kalau saudara ingat ayat ini, kita nggak tahu dia ini lumpuh kenapa. Apakah dia lumpuh sejak lahir? Atau apakah dia lumpuh karena sesuatu? Tapi dua-duanya bukan hal yang indah. Kalau dia lumpuh karena sesuatu hal, dia bisa aja berpikir seperti ini bahwa jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan saya ada dosa. Jangan-jangan saya ada sesuatu yang buruk yang saya sudah lakukan. Dan kalaupun dia lumpuh dari lahir, it will give birth to another problem. Kenapa saya baik-baik saya lumpuh? Jangan-jangan karena salah orang tua saya. Jangan-jangan karena orang tua saya yang bermasalah. Dan akhirnya itu yang jadi problem. Dan saudara bisa bayangkan atmosfer saling menyalahkan di dalam keluarga itu dampaknya seperti apa? Saya sih curiganya rumah tangganya gak bagus-bagus banget, keluarganya gak dalam keadaan baik. Karena sambil mereka harus saling berdamai dengan mereka pikir mereka berdosa, apa kata orang juga kenceng di samping kiri kanannya. Orang ngomong macam-macam. Makanya pada waktu Yesus udah sembuhkan dia, pertama kali Yesus lakukan adalah kamu balik ke rumahmu, kamu balik ke keluargamu, make peace with them. Kasih tahu ke mereka bahwa saya berdamai, I forgive you, kamu tidak punya masalah dan kamu punya masa depan. Motor pun mengaminkan barusan saudara, bahwa kamu punya masa depan, bahwa Tuhan belum selesai dengan kamu, bahwa kamu berdamai sama Tuhan. Dan ada sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Dan Tuhan lihat hal itu dan Tuhan berikan sesuatu sama kamu. Harusnya saudara tepuk tangan sih di sini sih, but ya udah. Nah, saudara tahu nggak? Nah, saya udah sedikit lagi lihat nggak saudara? Tuhan ada Tuhan yang statementnya munculin, Tuhan adalah Tuhan supernatural. Dia urus yang super, kita urus yang natural. Saudara mau ada supernatural terjadi di hidupmu? Simple aja. Biarkan Yesus kerjakan yang super, kita kerjakan yang natural.
Saudara mau diterima kerja yang terbaik, that's good. Dia pasti bisa kasih kepada saudara. Cuma masalahnya kita perlu kerjakan yang baik juga. Kita perlu bikin CV yang terbaik. Saya berkali-kali cerita, ada orang ngomong sama saya, Pastor, kenapa saya sudah berdoa tidak dapat kerjaan juga? Saya cuma bisa ngomong gini, bukan karena kamu doa dan Tuhan gak jawab doamu. Bukan, tapi karena mungkin pas kamu berdoa, kamu urus CV-mu masih nyangkut di HRD. Bukan karena doamu yang nyangkut, CV-mu yang nyangkut. Nah tapi saudara gini, sambil saya mau ngomong hal ini, ada satu kebenaran yang kita perlu ngerti. Statement ini, saat seorang lumpuh bisa berjalan, maka dia tidak bisa lagi berpikir seperti orang lumpuh. Dia harus berpikir seperti orang sehat. Dan ini kebenaran yang saudara perlu pegang baik-baik. Gini, sekarang saya mau ajak kita sama-sama balik ke orang lumpuh itu tadi. Saudara bayangkan, tadinya orang lumpuh itu apa? Beban keluarga. Dia nggak bisa buat apa-apa. Bisa tiduran, disuapin, dan bahkan saya sempat ngomong, kalau saya curiga dia dan hubungannya keluarganya nggak baik. Kenapa? Karena yang ngangkat tilam itu bukan keluarganya kemungkinan, teman-temannya. Kemungkinan dia nggak baik keluarganya. Tapi pada waktu disuruh angkat tilam itu, dia balik ke keluarganya untuk agar ada pemulihan terjadi di situ. At the same time, saudara tahu nggak? Dia harus punya gaya hidup yang berbeda. Dulu dia disuapin mungkin, dikasih makan. Dia sekarang dia urusin orang yang ngurusin dia. Sekarang setuju nggak saudara? Dia harus punya gaya hidup yang berbeda. Dia harus belajar mandi sendiri. Dia harus belajar bangun pagi. Dia harus belajar cari kerja. Dia harus belajar bertanggung jawab sama hidupnya. Halo? Pada waktu dia lumpuh, orang bertanggung jawab sama hidupnya dia. Tapi pada waktu dia sudah bangkit, dia harus belajar bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Dia harus jalan, dia harus cari kerja. Dia harus akhirnya dia sudah mulai. Kalau dulu nggak ada yang nanya. Dulu nggak ada yang nanya tentang jodohnya dia, karena ketahuan nggak ada yang mau sama dia. Tapi dia harus mulai terima. Pada waktu dia bangkit, dia mulai kerja. Orang tuanya baru mulai bisa ngomong, kamu kapan nikah gitu kan. Dulu dia nggak bisa, nggak ada yang bakal nanya. Pikir siapa yang mau. Tetapi sekarang harus nanya. Dia karena mulai punya hidup berbeda. Nah makanya saudara, pada waktu dia disembuhkan. Ini poin yang saya pegang berkali-kali hari ini saudara. Kita harus mengerti bahwa pada waktu Tuhan jawab doa kita, itu bukanlah akhir kehidupan kita. Justru itu awal yang baru. Pada waktu saya tahu ada orang-orang yang karena mujizat Tuhan disembuhkan. Tadinya sakit darah tingginya turun dalam nama Yesus. Asam uratnya hilang. Tapi saudara tahu nggak? Asam urat hilang, darah tinggi hilang. Itu bukanlah akhir kehidupan dia. Halo? Itulah awal yang baru. Artinya apa? Walaupun dia sembuh, dia tetap harus nggak boleh makan sembarangan. Siapa yang setuju saudara? Jangan makan sembarangan. Karena kalau misalnya dia makan lagi, darah tingginya naik lagi. Dia harus bangun gaya hidupnya dia. Dia harus punya gaya hidup yang berbeda. Dia harus melihat berkat ya, bukan cuma sebagai pemberian, tetapi sebagai tanggung jawab. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Ada orang-orang yang nangis ke saya. Dan dia bilang, Pastor, saya nggak punya anak. Akhirnya saya doakan. Dan puji Tuhan, belum dapat anak sih pada waktu itu sih. Tapi nggak lama, bertahun-tahun kemudian dia dapat anak. Tapi saudara tahu nggak? Bertahun-tahun kemudian, 3-4 tahun kemudian, dia protes sambil ngobrol ke saya. Dia begini, lu tahu nggak, Pastor? Ngurusin anak repot banget. Anak gue nangis mulu, berisik banget, capek banget. Dan saya cuma ngomong, kamu kan lagi hidup di jawaban doa kamu. Halo? Kamu kan lagi hidup di jawaban doa kamu. Nah ini yang orang suka lupa. Berkat yang Tuhan berikan, jawaban doa yang Tuhan berikan, itu juga ada pertanggungjawabannya. Pada waktu saudara didoain, saudara bagi ibu-ibu dapat anak, anaknya lahir sehat, Bu, maaf, tanggung jawab Anda nggak berhenti pada waktu melahirkan dia. Anda bertanggung jawab membesarkan dia, mendidik dia di dalam kebenaran. Pada waktu Anda mobilnya dapat Mercy, Lamborghini atau apapun, saudara happy pas nyetirnya. Anda nggak happy pada waktu lihat bensinnya seperti apa. Anda nggak lihat pada waktu diperbaiki maintenance seperti apa. Mahal saudara.
Mobilnya judulnya Mercy, tapi harganya nggak ada mercy-nya sama sekali, saudara. Pada waktu saudara yang jomblo-jomblo udah menikah, akhirnya menikah juga. Pak, Bu, itu bukan akhir, itu awal. Dia nggak tahu lah, masuk keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa itu. Ada tantangan yang berbeda. Dulu masih single, pergi bisa keleleran suka-sukanya dia, duit buat dirinya sendiri. Sekarang udah menikah, baru mau keluar, kamu kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kenapa kamu harus pergi? Emang gak bisa di rumah aja? Emang gak bisa habis kantor langsung pulang? Tantangannya berbeda. Apa saya masuk di akal saudara? Do I make any sense? Saya harap ini masuk di akal saudara. Karena tantangannya adalah bukan cuma pada waktu disembuhkan, tapi tantangannya hidupmu setelah disembuhkan, hidupmu setelah dipulihkan, hidupmu setelah diberkati. Karena akan ada tantangan yang berbeda. Di situ Tuhan menyertai enggak? Tuhan menyertai. Tetapi jangan lupa, jangan silau dengan yang Tuhan sudah berikan. Karena kita harus bertanggung jawab. Saudara tahu enggak? Begitu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, di situ mereka harus cari makan sendiri. Sebelum masuk tanah perjanjian, mereka dikasih mana dan burung puyuh gratis. Dikasih makan gratis, lebih bagus dari bansos pemerintah gitu saudara. Ini bansosnya Tuhan nih. Tapi begitu dia masuk tanah perjanjian, di Alkitab bilang mana berhenti. Mereka harus cari kerja sendiri, harus makan sendiri. Ada banyak orang bilang gini, Tuhan itu ingin bawa kita ke tanah perjanjian. Saudara tahu ayat itu? Tuhan ingin bawa kita ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Bapak dan Ibu izinkan saya ngomong, tanah berlimpah susu dan madu jugalah tanah paling lengket. Bingung ya, jarang dengar dari angle ini ya. Ya, gereja suka bilang kamu pasti diberkatin. Nggak, jarang sekali yang bilang realita di balik berkat itu seperti apa. Berkat harus di maintain. Saudara dapat gaji besar, puji Tuhan. Dapat gaji pastor, saudara dapat kerjaan bagus. Gaji berapa? 50 juta, puji Tuhan. Tapi Anda tahu, gaji 50 juta, waktumu habis buat kerjaanmu. Every blessings comes with responsibility. Itu cara Tuhan bekerja. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu juga tanah paling lengket. Saat saudara diberi anak sama Tuhan, dia nggak berhenti pada waktu dia lahir. Tapi pada waktu dia nangis 3 bulan pertama, nangis, Anda nggak tahu dia mau ngapain. Kita juga, anak juga nggak tahu dia nangis kenapa mungkin. So, poin saya adalah, saya akan tutup dengan statement ini saudara. Ada tanggung jawab Tuhan untuk membangkitkan, mengampuni, dan memulihkan. Tapi adalah bagianmu untuk bangkit, berdamai, lakukan kebenaran, dan percaya Tuhan. Saudara hari ini percaya bahwa mujizat Tuhan ada untuk Anda dan saya? Do you believe that? Apakah Anda percaya Tuhan bisa lakukan banyak hal? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan saudara? Bagus. Apakah bisa bagi saudara yang kakinya sakit hari ini, yang mungkin kelebihan berat badan ya? Saya nggak bilang kelebihan berat badan deh. Saya nggak bilang gendut. Katanya gendut body shaming kan? Yang bilang gini, yang lebih mudah dilihat badannya ya. Bagi Anda yang kakinya sakit ini, saudara tahu Tuhan bisa kasih kesembuhan di kaki? Oke, tapi ada tanggung jawab yang lain. Kuruskan badanmu itu. Kenapa? Karena kalau kau nggak kurusin badanmu, sudah disembuhkan, akan sakit lagi. Karena sakit di leher itu sakit di lututmu itu natural. Karena menahan badanmu. Saya nggak bilang gendut itu jelek, oke, saya nggak bilang gitu. Banyak cewek-cewek suka cowok cabi kok, oke, beberapa. Saya punya banyak jemaat saya yang jomblo karena saya melayani di satu gereja di New One International Church. Jemaat saya mayoritas jomblo, banyak yang muda, cakep-cakep, ganteng-ganteng, tapi masih single karena high expectation. Haha. Mereka cerita bahwa ya kehidupan mereka itu berubah semenjak mereka menikah dan semenjak ada tantangan berbeda. So maka hari ini believe that God can bless you. Percayalah bahwa berkat Tuhan pasti ada. Percaya bahwa Tuhan yang berdamai denganmu. But at the same time, jadilah kita pengelola yang baik.
pada waktu saudara Tuhan udah turunkan asam uratnya, Tuhan udah turunkan darah tingginya. Saya berdoa supaya saudara bukan cuma sekedar turun sementara. Kita kan mau itu untuk selamanya, amin saudara. Kita mau asam urat kita gak bakal naik lagi. Karena yang kita miliki cukup asam garam, gak perlu asam urat saudara. Dan asam lambung. Cuma satu asam yang kita butuhkan, itu asam garam, pengalaman hidup. Asam urat, asam lambung, jangan. Ada orang mati gara-gara asam lambung. Tapi di sambil situ kita perlu kelola dengan baik. Saya tahu ini perspektif yang jarang dibahas. Ini perspektif yang cukup mahal. But I believe, saudara tahu bahwa pada waktu satu ayah, kan ini judulnya International Fathers Love Church ya. Nah bagi yang bapak-bapak pasti ngerti maksud saya. Kalau bapak-bapak kasih mainan ke anaknya, anaknya piara baik-baik mainan itu, nggak rusakin mainan itu, nggak rusakin handphone itu, bapak-bapak nggak akan keberatan untuk kasih lebih mahal. Betul apa nggak bapak-bapak sini? Tapi kalau dia nggak bisa dipercaya, hello anak-anak di sini, if you cannot be trusted, kamu main gamemu atau permainanmu itu kamu rusakin, handphonemu kamu berantakan, jangan heran kalau kamu nggak dipercaya lagi. That's the whole idea. Because God is a parent. Anda yang pernah jadi orang tua harus mengerti hati Tuhan seperti apa. Kalau Anda bisa dipercaya, nggak mungkin dia nggak kasih. Nah kalau Anda ngerusakin yang Anda punya, ya jangan heran kalau nggak dikasih. Oke, saya udah selesai. Are you guys blessed? Saudara diberkati. Semoga saudara belajar sesuatu hari ini. Yuk kita berdiri. Saya udah selesai. Saya harap ini jadi satu pengharapan bagi saudara. Jangan takut dengan kurang berkat. Ada satu statement yang bilang gini dari senior saya. Jangan kejar yang bisa datang sendiri. Jangan kejar yang bisa datang sendiri. Berkat itu datang sendiri, saudara gak usah kejar. Tapi setiap kali berkat itu datang, mental kita perlu bagaimana cara saya kelola dengan baik. Kalau ada puluhan juta masuk ke rekeningmu tiap awal bulan, doamu bukan Tuhan semoga bulan depan ada lagi, karena pasti ada. Tapi pertanyaannya bagaimana saya bisa kelola semua ini tanpa masih ada tabungannya, tanpa saya sia-siakan, tanpa saya harus memboroskan untuk hal-hal yang gak penting gitu maksudnya. Bagi saudara lagi merindukan anak, saudara lagi merindukan pekerjaan, lagi merindukan relationship, bagi saudara lagi merindukan rekonsiliasi, bagi saudara lagi merindukan banyak hal di kehidupanmu, izinkan saya ngomong, it's close to you. Itu dekat denganmu. Kamu akan bisa ngalamin. Saya deklarasikan bagi yang jomblo kelamaan, kamu akan punya pacar sebentar lagi. Amin. Wah kenceng banget yang di belakang buset ya. Oke. Bagi yang masih single, kamu akan ada orang yang laki-laki dan perempuan yang mau sama kamu. Mungkin gak naik kuda putih, tapi minimal naik Agia putih minimal kan. Bagi yang pengen punya anak, hari ini saya deklarasikan, you will have a child. Tapi jangan lupa ngurus anak gak mudah. Duitnya mahal. Berdoa dan persiapkan terbaik-baik. Siapkan mentalmu. Setiap musim enaknya beda-beda. Saudara musim panas, Anda bisa pakai bikini sesuka Anda. Musim dingin, coba pakai bikini. Anda mati terkutuk salju, saudara tahu gak? Idenya di dalam setiap kehidupanmu. Bukan soal bagaimana Tuhan berkatin, karena Tuhan pasti berkatin. Tapi ajarlah kita perlu belajar untuk menikmati setiap musim dengan berbeda-beda. Setuju gak saudara? Setiap musim cara nikmatinnya beda. Cara nikmatin musim panas, nikmatin musim dingin, musim semi, beda cara nikmatinnya. Cara nikmatin musim pancaroba kayak yang selalu terjadi di Indonesia juga beda. Panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Cara nikmatinya kadang harus tiap kali bawa payung. Dan poin saya adalah, kalau kamu gak bisa nikmatin musim hidupmu hari ini, ubah caramu menikmati. Ubah cara menikmati and believe all the blessings will come. Tapi bila kita jadi pengelola yang baik. Oke, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kalau belum, aku berdoa supaya ini jadi sebuah kekuatan bagi anak-anak-Mu. Ini jadi sebuah pengertian yang sehat. Biar kami sadar bahwa hidup ini bukan cuma tentang dapat berkat, tapi tentang mengelola berkat. Bagaimana kami bangkit, bagaimana kami melakukan bagian kami melakukan apa yang sudah kami lakukan. Tuhan, aku berdoa supaya ada pengertian yang baik, supaya kami
Satu sisi bisa terima berkat, tapi satu sisi kami nggak merusak berkat itu sendiri Tuhan. Biarlah kami tahu di dalam setiap berkat, setiap mujizat juga ada tanggung jawab. Thank you Lord, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berbicara, tapi kau belum. Berkati gereja ini di dalam nama Yesus. Amin. God bless you saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bagi Tuhan kita saudaraku. Saya akan dulu nama hadirat Tuhan saudaraku. Mari kita akan membawa persembahan kita untuk pekerjaan pembangunan di tempat ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu lewat hamba-Mu Pastor Reguel. Kiranya biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat bagi beliau. Urapan, perkataan-perkataan dari Tuhan itu terus tinggal dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami akan membawa persembahan kami, biar Tuhan berkati setiap kami semua. Biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sambil persembahan di bawah kita akan melihat pengumuman. Silakan Lili. Selamat datang di IFLC Tangerang, selamat bergabung di tempat ini. Kami senang Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini. Ibadah raya pertama pukul 8 pagi minggu depan akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan. Ibadah kedua dan ketiga pada pukul 10 pagi dan 5 sore akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali di tempat ini. Ibadah Morning Blessing onsite setiap Selasa pukul 5 pagi di tempat ini secara onsite. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dan membuka pagi kita dengan tuntunan firman Tuhan. Hawen Healing Worship Night setiap Rabu, pukul 7 malam di tempat ini. Mari bangun mezbah pujian dan penyembahan kepada Tuhan disertai dengan doa kesembuhan dan mujizat ilahi. Shalom anak-anak muda, para generasi-generasi Kristus. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah youth. Setiap hari Sabtu pukul 17 WIB di tempat ini dan ajak teman-teman untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami menanti Anda yang rindu melayani di bidang penari, silakan daftar diri Anda untuk melayani Tuhan. Hubungi nomor berikut atau infokan diri Anda kepada pengerja gereja. Mari bawa anak Anda untuk mengikuti sekolah minggu pada pukul 10 pagi di tempat ini. Biarlah anak-anak mengenal Tuhan dari sejak dini. Demikian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan akhiri ibadah kita saat hari ini. Saya kembali undang bangkit berdiri bersama-sama dalam hadiratnya. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Amin. Sebelum kita pulang, kita terima berkat dan saudara para Tuhan, yuk kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sampai selamanya.
Yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Puji Tuhan. God bless you all.